Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda melihat video ini. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM C1B023027, jurusan Manajemen Mahasiswa dari Universitas Jambi. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dari tugas mata kuliah saya yaitu Manajemen Hubungan Pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM, di mana topik yang saya angkat kali ini ialah penerapan kecerdasan buatan atau AI di berbagai perusahaan. Di mana di era digital seperti sekarang, AI itu tidak hanya digunakan untuk otomatisasi, tetapi juga berperan penting dalam membangun hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dan juga pelanggan. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita melihat perusahaan mana saja yang menggunakan AI, mari kita ketahui dulu apa itu AI di dalam bisnis. AI ataupun kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Di dalam bisnis, AI itu telah membawa perubahan besar dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggannya. Dalam konteks Consumer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan, AI itu menjadi alat strategis yang memungkinkan perusahaan untuk memahami pelanggan lebih dalam. Misalnya, AI itu bisa mengumpulkan dan menganalisis data interaksi pelanggan, lalu menyarankan produk, layanan, atau bahkan cara komunikasi yang paling tepat bagi setiap individu. AI juga memungkinkan otomatisasi proses layanan pelanggan seperti menjawab pertanyaan umum, memberikan bantuan teknis, dan menyarankan solusi melalui chatbot. Nah, lebih jauh lagi, AI itu dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan berdasarkan data atau data-driven decision making secara real time. Nah, dengan demikian, AI itu menjadikan hubungan antara perusahaan dan juga pelanggan itu lebih personal, cepat, relevan, dan juga efisien. Dalam era digital saat ini, penerapan AI dalam CRM itu bukan lagi sebuah pilihan, tetapi kebutuhan untuk bertahan dan juga bersaing. Di sini saya akan membahas 5 perusahaan besar baik dari Indonesia maupun luar negeri yang telah berhasil menerapkan kecerdasan buatan atau AI dalam operasional dan juga layanannya. Dari Indonesia, kita akan melihat yaitu ada Halodoc yang bergerak di bidang kesehatan dan juga ada Ruang Guru yang bergerak di bidang pendidikan. Sementara itu, dari luar negeri ada Netflix yang bergerak di bidang media dan juga entertainment, lalu ada Amazon yang bergerak di bidang e-commerce dan juga teknologi, dan terakhir ada Tesla yang bergerak di bidang otomotif dan juga teknologi. Nah, kelima perusahaan ini memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam penerapan AI, namun satu hal yang sama. Semuanya berfokus pada peningkatan kualitas hubungan dengan pelanggan. Perusahaan pertama yang akan saya bahas yaitu Halodoc. Halodoc adalah contoh perusahaan di bidang kesehatan digital yang berhasil memanfaatkan AI untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. Adapun penerapannya, Halodoc menggunakan AI untuk mengotomatisasi proses klaim asuransi, di mana sebelumnya proses ini akan memakan waktu dan dilakukan secara manual. Kini, dengan AI, data pasien itu bisa langsung dicocokkan dengan polis asuransi dan sistem akan memverifikasi apakah klaim bisa diproses. Nah, semuanya dilakukan secara cepat dan juga akurat. Selain itu, Halodoc juga memiliki chatbot medis yang aktif selama 24 jam. Chatbot ini bisa menjawab pertanyaan dasar seputar gejala umum, obat ringan, hingga memberikan rekomendasi untuk berkonsultasi langsung dengan dokter. Ini sangat membantu terutama saat pasien membutuhkan jawaban cepat di luar jam kerja. Adapun yang lainnya yaitu AI di Halodoc itu juga digunakan untuk menganalisis data rekam medis pasien. Dengan mengolah data riwayat kesehatan, AI bisa mendukung dokter dalam membuat keputusan diagnosis yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi pasien. Ini menunjukkan bagaimana AI itu dapat membantu meningkatkan akurasi pelayanan kesehatan digital. Selanjutnya, saya akan membahas Netflix. Netflix adalah platform streaming global yang sangat dikenal karena kemampuannya menyajikan tontonan yang sesuai dengan selera masing-masing pengguna. Semua ini dimungkinkan berkat penerapan AI yang canggih. Penerapan AI yang ada di Netflix yang pertama yaitu Netflix menggunakan AI untuk membuat sistem rekomendasi tontonan. Sistem ini mempelajari film dan serial apa yang kita tonton, genre yang paling sering dipilih, jam berapa kita menonton, dan berapa lama kita menontonnya. Nah, dari semua data ini, AI akan memprediksi tayangan apa yang paling cocok dan menarik untuk kita. Lalu akan menampilkannya di halaman utama akun kita. Penerapan yang kedua yaitu AI di Netflix juga digunakan untuk mengatur gambar cover atau thumbnail dari suatu tayangan. Misalnya, film yang sama itu bisa menampilkan gambar yang berbeda di akun pengguna yang berbeda. Bagi pengguna yang menyukai drama romantis, gambar yang ditampilkan itu bisa jadi menampilkan adegan romantis. Sementara bagi pengguna yang suka aksi, gambar yang muncul itu bisa menampilkan adegan perkelahian. Ini
meningkatkan kemungkinan pengguna mengklik dan menonton tayangan tersebut. Dan yang ketiga yaitu Netflix menggunakan AI untuk menganalisis tren global dan juga lokal, sehingga mereka bisa menentukan jenis konten apa yang sebaiknya mereka produksi di masa depan. Misalnya, jika AI menemukan bahwa pengguna di Asia Tenggara itu lebih banyak menonton drama Korea, maka Netflix bisa mengembangkan lebih banyak konten serupa untuk pasar tersebut. Nah, dengan strategi bisnis AI ini, Netflix itu membangun hubungan pelanggan yang sangat personal, relevan, dan membuat pengguna betah untuk terus menggunakan layanan mereka. Selanjutnya, perusahaan yang akan saya bahas yaitu Amazon. Amazon telah merevolusi cara kita berbelanja online berkat penerapan kecerdasan buatan di hampir seluruh lini layanannya. Dalam penerapannya yaitu adanya sistem rekomendasi produk Amazon yang didukung oleh AI yang menganalisis histori pencarian, pembelian, dan penilaian pengguna. Setiap klik dan transaksi Anda itu menjadi data yang diproses untuk menampilkan produk yang paling relevan. Mulai dari rekomendasi hingga saran produk yang sedang diskon sesuai kebiasaan belanja Anda. Nah, dengan demikian, setiap kunjungan ke situs Amazon itu terasa personal dan tepat sasaran. Selain itu, Amazon juga memiliki Alexa. Alexa adalah asisten virtual berbasis AI yang dimana dia bukan hanya sekedar speaker pintar. Alexa juga memahami perintah suara melalui teknologi Natural Language Processing atau NLP, sehingga ia bisa membantu Anda memutar musik, mengecek cuaca, menyalakan lampu pintar, hingga melakukan pembelian hanya dengan mengucapkan perintah. Kemampuan Alexa dalam menggabungkan beragam perangkat smart home itu membuat pengalaman belanja dan hidup sehari-hari makin terintegrasi. Penerapan lainnya di balik layar operasional yaitu Amazon menggunakan robot gudang pintar yang dikendalikan oleh AI untuk menyusun, mengambil, dan mengemas barang. Robot-robot ini bekerja sama dengan sistem manajemen persediaan AI yang memprediksi permintaan produk hingga minggu ke depan berdasarkan penjualan dan juga musim. Hasilnya, proses order fulfillment itu menjadi cepat, akurat, dan minim kesalahan. Di mana dalam menjaga kepuasan pelanggan di era e-commerce yang serba cepat ini. Selanjutnya perusahaan yang akan saya bahas yaitu Tesla. Tesla mendefinisikan masa depan dari industri otomotif melalui penerapan kecerdasan buatan dalam kendaraan otonom. Perusahaan ini tidak hanya memproduksi mobil listrik tetapi juga menciptakan sistem AI yang mampu mengendalikan mobil secara otomatis dengan tingkat presisi yang juga tinggi. Penerapan utama AI di Tesla adalah pada fitur autopilot dan full self-driving. Dengan fitur ini, mobil Tesla itu dapat melakukan tugas-tugas mengemudi dasar seperti mempercepat, mengerem, membelok, hingga berpindah jalur di jalan tol tanpa bantuan manusia. Semuanya dilakukan secara real-time berdasarkan pemrosesan data dari sensor dan juga kamera. Tesla juga memasang kamera 360 derajat, radar, dan sensor ultrasonik di setiap kendaraannya. Data dari perangkat ini itu akan dikumpulkan dan diproses oleh AI untuk mengenali marka jalan, rambu lalu lintas, kendaraan lain, hingga pejalan kaki. Nah, dengan begitu, mobil dapat merespon kondisi jalan secara langsung dan juga akurat. Selain itu, yang membuat sistem Tesla itu semakin canggih adalah konsep fast learning atau pembelajaran kolektif, di mana yang artinya itu setiap mobil Tesla yang berjalan akan mengumpulkan data perjalanan dan mengirimkannya ke pusat data perusahaan. Data ini dapat digunakan untuk melatih AI agar semakin memahami berbagai situasi di jalan raya. Jadi, semakin banyak mobil Tesla yang digunakan, semakin cerdas pula lah sistem autopilotnya. Terakhir, Tesla itu juga memiliki sistem over-the-air updates, yaitu pembaruan perangkat lunak otomatis melalui internet. Nah, dengan ini, mobil Tesla itu tidak perlu dibawa ke bengkel untuk upgrade fitur atau sistem AI-nya. Semuanya itu dapat diperbarui secara jarak jauh. Hal ini akan menjadikan Tesla itu menjadi salah satu pelopor integrasi AI secara menyeluruh dalam dunia otomotif. Adapun perusahaan terakhir yang akan saya bahas yaitu Ruang Guru. Ruang Guru adalah salah satu startup teknologi pendidikan terbesar di Indonesia yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. AI di Ruang Guru itu pertama-tama digunakan untuk menganalisis performa belajar siswa secara individual. Sistem mencatat nilai kuis, materi yang sering digunakan, kecepatan belajar, serta waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan latihan. Data ini digunakan untuk mengetahui bagian mana yang menjadi kelemahan siswa. Nah, berdasarkan analisis tersebut, AI itu akan memberikan rekomendasi materi belajar yang dipersonalisasi, seperti video pembelajaran tambahan atau bisa juga tuh latihan soal yang sesuai dengan kelemahan siswa. Ini akan dapat sangat membantu dalam menciptakan proses belajar yang tidak lagi bersifat umum, tetapi itu benar-benar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Salah satu fitur unggulan berbasis AI di Ruang Guru adalah Robot Teacher. Fitur ini menyediakan soal latihan secara otomatis yang langsung menilai jawaban dan juga memberikan pembahasan instan jika jawaban yang kita berikan itu salah.
AI juga dapat memberikan umpan balik kepada siswa mengenai topik yang perlu ditingkatkan. Selain itu, AI di ruang guru itu juga menyediakan dashboard pemantauan progres belajar secara real time untuk guru dan juga orang tua. Nah, dengan adanya dashboard ini, perkembangan siswa itu bisa dipantau kapan saja dan menjadi bahan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Melalui penerapan AI ini, ruang guru itu bukan hanya membantu siswa belajar lebih baik, tetapi juga memperkuat keterlibatan antara guru, orang tua, dan siswa secara digital. Dari 5 contoh perusahaan yang telah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan itu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat hubungan antara perusahaan dan juga pelanggannya. AI memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses layanan sehingga lebih cepat dan juga efisien, menganalisis data pelanggan secara mendalam untuk menciptakan layanan yang personal, dan juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Dalam konteks manajemen hubungan pelanggan, AI bukan hanya digunakan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai strategi inti untuk menciptakan loyalitas, kepuasan, dan juga kedekatan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Setiap perusahaan itu memiliki pendekatan berbeda dalam penerapan AI, tergantung pada karakteristik industri dan juga kebutuhan konsumen. Namun semuanya itu bergerak ke arah yang sama, yaitu menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang penerapan AI di berbagai perusahaan, mulai dari layanan kesehatan, hiburan, belanja online, dan otomotif, sampai ke dunia pendidikan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian dan kasih gambaran nyata gimana sih teknologi AI itu dipakai sehari-hari dalam dunia bisnis, khususnya dalam membangun hubungan yang lebih dekat dan personal dengan pelanggan. Kalau ada pertanyaan, saran, atau pendapat itu boleh banget ditinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share kalau bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video presentasi lainnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.